Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran geografi SMA 5. Sekarang masalah tentang desa kota, materi tentang desa kota dan interaksi wilayah. Jadi pada video Bapak kali ini, Bapak akan menjawab beberapa pertanyaan kalian sebisa Bapak. Nah, nanti kalian bisa mencari jawaban lain di referensi lain ya. Nah, jadi mencari sumber belajar tidak hanya satu, jadi mencari berbagai sumber belajar dan literasi. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, nanti kita akan bahas. Kalian bisa bahas di forum Classroom atau di grup ya. Sekarang Bapak akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sudah masuk. Dari siapanya Bapak tidak sebutkan, pertanyaannya aja. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan itu didukung dengan ekonomi dan budaya setempat atau bagaimana? Perbedaan budaya di kota besar dengan ibu kota negara berbeda. Ya, jadi pada umumnya sebuah kota mempunyai budaya yang sama ya, budaya kota. Pertama heterogen, masyarakatnya itu berbagai daerah masuk. Sifatnya itu industrial atau kerja dan juga menghargai waktu, sangat menghargai waktu. Nah, itu individualis. Nah, itu sifat dari masyarakat kota. Apakah ibu kota dengan ibu kota besar sama? Sebuah kota besar statusnya dia ibu kota atau tidak? Nah, itu tergantung dari kebijakan pemerintahnya. Sama seperti kota besar Jakarta, kota besar Yogyakarta, ibu kotanya mau pindahin ke Jogja, mau pindahin ke Bukit Tinggi. Nah, itu kebijakan dari pemerintah aja ya. Jadi pada dasarnya sama, hanya ada kota, desa. Perbedaannya di situ. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara masyarakat interaksi di desa, di daerah pedesaan? Masyarakat di desa berinteraksinya ada desa swadaya, swakarya, swasembada. Nah, desa-desa yang masih sifatnya tradisional, mereka masih sangat kekeluargaannya sangat erat ya. Jadi kalau kalian pernah main ke desa, desanya itu ada desa yang sudah agak maju, ada desa yang masih tradisional. Di desa yang tradisional mereka siap menyumbangkan apa yang mereka punya itu untuk tetangganya. Nah, membantu hanya dibayar dengan makan siang, makan malam. Membuat rumah untuk keluarga baru yang baru nikah, mereka gotong royong membuat bangun rumah baru. Nah, itu sifat kekeluargaan. Mengadakan pesta ya untuk bersama-sama, pesta bersama-sama. Walaupun yang menikah satu keluarga, anak bapak ini sama anak bapak itu. Itu desa yang masih sifatnya erat kekeluargaannya. Semakin banyak interaksi dengan perkotaan, maka di desa pun terjadi pergeseran nilai ya. Itu mulai ada mereka mengenal berapa biayanya, berapa ongkosnya, berapa upahnya, nah gitu. Nanti berlanjutnya ke masyarakat perkotaan. Bisa nggak masyarakat kota seperti masyarakat desa? Bisa, itu kemauan dari komunitas masyarakat. Misalkan ada satu RT, mereka kebijakan dari kepala RT-nya, ketua RT, kita harus kekeluargaan nih. Nah, itu tergantung masyarakatnya mau apa enggak, gitu aja. Kalau semakin heterogen masyarakat, semakin banyak masyarakat, semakin sulit untuk diatur. Semakin sedikit manusia, semakin mudah dan semakin kompak gitu. Itu sifat dari manusianya. Jadi kita bicara dengan desa kota, ini bukan hanya materi geografi. Desa, kota, wilayah, suatu wilayah, maka bicara tentang sosial, budaya, sosial, sosiologi, ekonomi,
bicara ekonomi, dan bicara geografi. 3 ya. Jadi 3 ini saling terkait. Masyarakat suatu kampung, apakah sosiologinya gimana, ekonominya bagaimana, kondisi geografisnya seperti apa. Jadi sangat terkait ketiga itu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, interaksi desa kota menimbulkan dampak ya Pak, dampak positif negatif. Bagaimana apa nih? Cara mengurangi dampak negatif dan adanya interaksi desa kota. Ya, mengurangi dampak negatif, semua ada dampaknya bergantung kepada kebijakan dari pemimpin wilayah. Sekali lagi, geografi itu adalah ilmu tentang ilmunya para pemimpin, mengatur bagaimana dampak-dampaknya itu bisa berkurang atau dikurangi. Sebuah pemimpin wilayah, ada wilayah kota, ada wilayah desa. Nah, wilayah kota ini ada pemimpinnya, wilayah desa ini ada kepala desanya. Gimana kebijakan si kepala kota ini, wali kota ini, untuk mengatur dampak negatif di kota? Bagaimana dampak negatif di desa, kepala desanya yang ngatur. Gimana caranya? Berkali lagi, sosiologinya, ekonominya, geografisnya. Apa sosiologinya? Masyarakatnya diberi pendidikan, diberi pengetahuan, diberikan pemahaman kalau kita ini desa membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana ekonominya? Ekonominya dibangun di desa itu, kita harus berkarya, tidak hanya bergantung kepada agraris, tidak hanya bergantung pada ekstraktif. Kita harus melakukan industrialisasi di desa industri gitu. Jadi mereka mengurangi urbanisasi. Bagaimana di kota? Di kota bisa mereka mengurangi yang hanya masuk ke kota hanya yang mempunyai tempat tinggal. Jangan sampai mereka masuk ke kota tidak punya tempat tinggal. Itu kebijakan-kebijakan seperti itu yang mengatur adalah kepala desa, kepala kota. Atau di atasnya lagi pemimpin negara yang mengatur. Oh, desa ini agak susah maju nih, dampaknya terlalu, eksesnya terlalu negatif terhadap desa. Mereka bisa mengambil kebijakan. Tidak hanya di presidennya, mungkin adalah dari kementerian pedesaannya gitu ya. Jadi intinya adalah kebijakan ada di tangan kepala wilayah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, perbedaan desa swakarya dan desa swasembada, swadaya. Nah, jadi intinya desa swadaya, desa yang masih tradisional, masih aktivitas ekonominya hanya bergantung kepada pertanian. Dilihat dari ekonominya, dari sosialnya masih percaya mistis misalnya, dari geografisnya masih terisolir jauh dari akses jalanan. Nah, itu desa swadaya. Desa swakarya dari geografisnya sudah mulai ada jalannya sudah mulai ada. Ekonominya mereka tidak hanya bergantung kepada agraris. Sosial budayanya mereka sudah mulai banyak pendidikan SD, SMP, SMA gitu. Nah, itu desa swakarya. Intinya bicara desa, wilayah, bicara kota akan bicara sosiologi, ekonomi, geografi. Ketiga ini harus kalian pahami. Pelajaran sosiologi harus kalian pahami dengan baik, pelajaran ekonomi kalian pahami dengan baik, pelajaran geografi merangkum itu semua gitu. Kalau kalian tidak paham ekonomi sosiologi, untuk ngerangkumnya di geografi kalian jadi terpecah-pecah gitu, kurang paham. Belum paham tentang peta, saya nggak tahu cara membaca peta bagaimana. Minta terus Pak. Untuk materi tentang makalah, banyak yang sudah mengumpulkan. Intinya kalian menampilkan sebuah makalah itu ada peta wilayah.
karena yang dibahas adalah wilayah. Misalkan kalian bikin makalah tentang komputer, kagak perlu yang namanya peta wilayah. Membuat makalah tentang uang, ekonomi, nggak perlu tentang peta. Tapi kalau kalian membuat makalah geografi, ya ada peta gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kalian bisa kalian cari atau kalian bikinnya gimana? Bikinnya pakai komputer. Kalau tidak bisa pakai kalkir atau digambar. Digambar itu ada tekniknya juga ya. Jangan asal gambar. Gambar itu ada menjiplak. Dalam peta adalah membuatnya menjiplak, baik di komputer maupun di kertas, itu pakainya menjiplak. Dalam istilah komputer namanya digitasi. Menjiplak itu digitasi. Gambarnya digitasi, dijiplak sampai mirip. Kalau tidak bisa seperti itu, cari yang udah ada aja, kalian tampilkan di makalah. Kisi-kisi PTS, ya, kisi-kisinya adalah materi tentang desa dan kota, interaksi ya. Lalu nanya kisi-kisi, apa yang kerugian terjadi interaksi desa kota? Tadi kerugiannya tadi bisa dicari ya, dampak negatif, dampak positif. Salah satunya adalah desa kekurangan tenaga kerja, desa mendapat pengaruh buruk dari kota. Secara sosiologi, secara ekonomi, secara geografis. Secara geografi, desa beralih fungsi lahan. Yang tadinya hutan menjadi daerah pemukiman, perluasan kota ya. Dibukalah lahan untuk perumahan, dibukalah lahan untuk industri, pabrik. Itu dampaknya. Apakah ada dampak buruk? Baiknya banyak. Kalian bisa cari dampak baik, dampak buruk, baik bagi kota dan bagi desa. Berapa lama sebuah desa swadaya menjadi desa swakarya, menjadi desa swasembada? Selain faktor manusia, faktor apa? Faktornya adalah tadi manusia, sosiologisnya, ekonominya manusia juga, ekonomi manusia, sosiologi budayanya manusia juga. Manusia ini sangat penting dalam menentukan sebuah wilayah. Dan geografisnya itu mereka berada di wilayah pegunungan, lereng terjal, agak susah dia untuk maju. Desa yang mudah maju itu desa yang landai, yang datar gitu ya, yang kira-kira di daerah pesisir. Kalau daerah pegunungan agak susah. Tapi bisa nggak? Bisa. Manusia itu harus berpikir kreatif. Gimana caranya daerah desa, walaupun desanya di pegunungan, dia bisa menjadi desa swasembada. Desa-desa di Dieng mereka memanfaatkan udara dingin, udara yang pegunungannya menjadi desa yang swakarya dan swasembada. Jadi intinya di manusia ya, intinya di manusia. Ada istilahnya dalam geografi itu, prinsipnya manusia bergantung kepada alam atau manusia mengatur alam. Nah itu namanya istilahnya paham posibilisme dan paham determinisme. Determinisme itu manusia bergantung pada alam. Kalau posibilisme manusia yang mengatur alam ini. Bisa gimana? Berapa butuh waktu lama? Berapa waktu lama adalah bergantung kepada kepemimpinan dari sebuah wilayah, pemimpinan desa, bagaimana dia punya step-stepnya untuk maju, langkah-langkahnya untuk maju. Nah, kalau kepala daerahnya dia punya inovasi yang bagus, kepemimpinan yang bagus, bisa memobilisasi masyarakatnya untuk bergerak dan juga memajukan desanya. Nah, pemimpin itu sangat penting dalam mengembangkan sebuah wilayah. Desa, apalagi sebuah negara Indonesia ya, pemimpin itu sangat penting untuk mengatur bagaimana wilayah itu bisa maju. Meneliti permasalahan pendidikan, apakah keberlangsungan suatu desa dipengaruhi keberadaan kepala desa? Ya, desa itu bergantung pada kepala desanya dalam maju ya, untuk maju. Tapi desa sendiri unsurnya adalah adanya wilayah, adanya masyarakat. Nanti masyarakat ini akan memilih pemimpin. Pasti secara otomatis, secara sosial masyarakat, dalam suatu masyarakat yang berkumpul, maka mereka secara sosiologisnya akan memilih suatu pemimpin, baik itu aklamasi, dibaiat atau dipilih.
cara macam-macam ya. Nah itu pasti ada pemimpinnya memajukan desa atau membuat desa begitu-begitu aja. Pertanyaannya adalah, keberlangsungan suatu desa dipengaruhi keberadaan kepala desa? Ya itu tadi, kemajuannya iya. Kalau keberlangsungannya maksudnya kalau desanya masih ada, seperti desa bedol desanya masyarakat jadi bedol gitu ya, diambil semuanya. Seperti di Sidoarjo itu berapa desa ada, 4-5 desa itu tenggelam oleh lumpur lapindo. Nah itu faktor di luar faktor kepala desa berarti. Tapi untuk sebuah desa bisa maju, itu adalah faktor kepala desa dan juga masyarakatnya. Kelebihan teori tempat sentral dasar sebuah wilayah. Jadi sebuah wilayah itu, ini sebuah teori, ada tempat sentralnya. Bagaimana Jakarta dulunya kalau wilayah masih kecil ya, tempat sentralnya adalah dulu di Sunda Kelapa gitu ya. Bangunan Sunda Kelapa itu ada Fathahillah. Nah itu kan dulu tempat sentralnya di situ. Semakin berkembang sebuah wilayah, maka akan tumbuh sentral-sentral baru lagi yang lain. Nah, apa buat sentral baru? Misalkan dibuat pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rebo, pasar Kamis, pasar Jumat, pasar Sabtu, pasar Minggu, pasar baru. Nah, itulah sentral-sentral baru yang membuat dia wilayahnya menjadi sentral-sentral baru. Semakin kompleks sebuah kota, maka akan berganti teorinya menjadi wilayah kota inti ganda. Intinya ada ganda, ada banyak inti di situ ya. Jadi itu hanya teori. Kalau untuk kondisi sebenarnya ya bergantung kepada penempatan tata ruang sebuah wilayah perkotaan. Kelebihan kelemahannya adalah ya ini hanya bisa diterapkan, bisa juga tidak diterapkan. Kalau diterapkan adalah pada kondisi wilayah perkotaan yang masih kosong, sengaja wilayah tersebut dibuat sebuah kota baru. Nah itu bisa tuh. Tapi hampir 90% kota itu berasal dari desa, yang berkembang dari desa. Ada nggak kota yang tumbuh langsung jadi kota? Gitu. Ada. Ya. Seperti Batam. Batam itu adalah otorita Batam yang mengembangkan B.J. Habibie, jadi kembangkan sebuah langsung kota gitu. Atau BSD, Bumi Serpong Damai, itu langsung dibuat sebuah kota. Mekarta nggak tahu ya itu kota atau bukan. Atau kota baru Penajem Timur, ibu kota baru, calon ibu kota baru, itu sebuah kota baru. Nah itu mesti ada teori tempat sentralnya ya. Jika suatu wilayah mengalami tingkat urbanisasi tinggi, apa yang dilakukan pemerintah mengatasinya adalah gimana caranya desa bisa berkembang, gimana caranya kota bisa menseleksi yang masuk ya. Seperti sebuah negara Singapura, mereka membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tapi tidak bisa semua orang Indonesia masuk ke Singapura, bekerja di Singapura. Mereka menseleksi yang mereka butuhkan sesuai profesional. Tidak bisa tenaga kasar yang masuk gitu. Bagaimana dengan kota-kota itu sangat membutuhkan tenaga kerja. Mereka akan terus meminta tenaga kerja dari desa. Tapi masalahnya, mereka masuk ke kota, apakah mereka punya tempat tinggal? Mereka mau bekerja, bisa bekerja, tapi tidak ada tempat tinggal, mereka repot. Tempat tinggalnya bisa jadi sewa kos-kosan atau yang lain sebagainya, kontrakan. Nah, harus ada tuh tempat tinggalnya. Jangan sampai mereka bekerja udah tidak bekerjanya serabutan, tidak ada tempat tinggal pula. Nah, itu menjadi masalah di perkotaan, masalah di pedesaan, kekurangan tenaga kerja. Gimana cara mengatasinya? Ya kebijakan dari kedua
pemimpin wilayah untuk menseleksi dan juga menahan masyarakatnya untuk pergi ke kota. Dari berbagai permasalahan yang ada, permasalahan itu paling banyak terjadi di desa atau kota. Banyaknya terjadi di desa atau kota, dua-duanya sama banyak, tapi berbeda permasalahan. Di kota, permasalahan kota, kompleksitas di kota. Di desa, masalah di desa, masalah pertanahan, masalah konflik horizontal di desa, masalah segala macam ya di desa. Kalau di kota, masalah kriminalitas, masalah apa lagi, kemacetan, polusi. Itu masalah-masalah di kota, masalah di desa, mereka sama banyaknya ya, masing-masing punya masalah. Mengapa potensi desa menjadi komponen mempengaruhi perkembangan desa dan juga stabilitas ekosistem desa? Tetap rawan walaupun keruangan pemukimannya desanya mempunyai keberlanjutan yang tinggi. Ya, jadi potensi desa itu mempengaruhi desa tersebut bisa maju atau sulit berkembang. Apa potensinya? Potensinya adalah masyarakatnya tadi, potensi alamnya, potensi lokasinya, potensi lembaga masyarakatnya atau kepala desanya. Itu potensi-potensi yang harus dikembangkan semuanya. Jangan sampai potensi ini yang hanya kerja adalah kepala desanya, masyarakatnya enggak ogah-ogahan, males, atau mereka justru pindah ke kota. Susah juga desa berkembang. Masyarakatnya mau berkembang, tapi kepala desanya nggak ada inovasi, repot juga. Kepala desanya mau berkembang, desanya mau berkembang, tapi wilayahnya sulit dijangkau atau sumber daya alamnya agak susah, maka itu juga agak susah untuk perkembangannya. Jadi potensi desa itu harus analisis SWOT namanya ya. Apa potensinya, apa masalahnya. Bagaimana majukan sejarahkan desa berkembang menjadi kota yang ada pada saat ini? Caranya tadi ya sudah Bapak jelaskan. Masalahnya, apakah semua desa harus dijadikan sebuah kota? Enggak ya. Sebuah desa tetap jadi desa aja, karena kota membutuhkan desa. Jangan sampai kota membutuhkan desa, desanya jadi kota semua. Jadi desanya dari mana? Lain kalau negara Singapura itu satu negara kota semua itu isinya, tidak ada desanya ya. Negara kecil seperti Monaco atau negara kecil lain. Jadi jangan sampai desanya itu jadi kota semua, enggak. Desa tetap desa. Nah, desanya maju, tapi ya, statusnya maju. Untuk apa? Mendukung sumber daya, mensuplai makanan, mensuplai sumber daya alam, itu kan dari desa. Kota mensuplai devisa ke desa. Ya, seperti itu. Apakah kondisi fisik desa halnya dengan kondisi alam desa? Ya, kondisi fisik adalah kondisi alam ya. Kondisi fisik itu adalah topografinya miring atau landai, berbukit-bukit atau berlembah-lembah, atau dia daerah pesisir. Udaranya panas, udaranya sejuk, itu kondisi fisik. Airnya susah, airnya banyak sungai, itu kondisi fisik, alam ya, kondisi alam. Apakah daerah yang masih tradisional misalnya masih bergantung kepada dalam dinamakan desa? Ya, desa adalah suatu wilayah yang dia statusnya masih bergantung kepada alam ya. Masyarakatnya masih bergantung pada alam. Desa swasembada, mereka sudah mengurangi kebergantungan pada alam, tapi masih ada kebergantungan pada alamnya. Seperti itu ya. Apakah di kota tidak bergantung pada alam? Di kota lebih banyak manusia yang mempengaruhi alam.
seperti itu ya. Di kota lebih banyak manusia mengubah alam. Ada jalanan rata, maka dibikinlah terowongan. Ada sungai, sungainya dikasih beton-beton, supaya tidak banjir. Nah, itu namanya manusia mempengaruhi alam. Lain di desa, ya, sungai ya begitu aja. Apakah yang terjadi di tata ruang kota sebuah kota tidak dapat diimplementasikan dengan baik? Ya, intinya kalau tata ruang kota ada rencana blueprintnya, rencana jangka panjang. Jakarta itu sudah dibuatkan tata ruang kotanya dari tahun 50-an ya, tahun 1950-an oleh Ali Sadikin, gubernur Jakarta waktu itu ya. Seiring berjalan waktu, tata ruangnya itu berubah-ubah tuh. Karena ada kebijakan, ada kepentingan dari pengusaha atau dari kepentingan pemimpinnya merubah tata ruang. Sehingga seperti inilah Jakarta saat ini. Atau kota-kota besar yang lain juga seperti itu. Apakah itu boleh? Boleh. Asalkan nanti dianalisis amdalnya sesuai apa tidak sesuai, baik atau tidak baik. Nanti dianalisis lagi nih. Ada revisi-revisi baiknya seperti apa. Seperti juga membuat reklamasi pantai. Reklamasi pantai itu ada nggak rencananya? Ada rencananya. Tapi analisisnya bagaimana? Dilanjutin apa enggak lanjutin? Fungsinya untuk apa? Nanti itu adalah tentang rencana tata ruang wilayah ya. RT RW. Mengapa hubungan interaksi desa kota penting? Hubungannya penting ya, karena desa membutuhkan kota, kota membutuhkan desa. Emang desa butuh kota? Butuh. Mereka butuh menjual sumber daya alamnya. Kalau nggak mereka jual, mereka mau simpen sendiri. Ya bagus kalau mereka mau simpen sendiri. Mereka tidak membutuhkan kota gitu. Mereka hidupnya mengisolasi diri. Tidak butuh uang kota. Tapi penting itu ya, penting. Karena mereka butuh menjual, kota juga butuh bahan makanan dari desa. Salah satunya itu. Orang desa butuh wisata ke kota, orang kota wisatanya ke desa. Nah, itu interaksi. Upaya apa aja dilakukan untuk memajukan desa tinggal dan kemajuan yang ada di kota. Tadi upayanya adalah inovasi dari pemimpin. Bagaimana peran desa dalam pembangunan? Desa dalam pembangunan sebagai hinterland, penyuplai dari perkotaan, mendukung ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu adanya di desa. Kalau desanya itu tidak malas-malasan beragraris, mereka pindah semua jadi kota, akan negara akan pembangunannya ada tapi nggak ada makanan, repot. Ketahanan pangan ya. Setiap desa memiliki ciri beda antara desa satu dengan lainnya. Ya, pada umumnya desa sama ya. Mereka sifatnya agraris, sifatnya tradisional, bergantung pada alam. Yang beda di mana? Beda di sosial masyarakatnya. Sosial masyarakatnya beda. Di ekonominya lebih detailnya beda. Ada desa yang perkebunan, ada desa pertanian, ada desa nelayan, ada mereka perkebunan sawit, perkebunan karet. Desa-desanya berbeda-beda. Nanti karakternya juga beda-beda. Masyarakat di desa yang pegunungan, mereka lebih lemah lembut timbang desa yang daerah perkotaan, di desa yang pesisir, pantai. Karena faktor kondisi alam mempengaruhi sikap dari orang-orang di desa. Bukan berarti mereka keras, tapi mereka tidak kasar gitu ya. Orang pegunungan bakal kaget berinteraksi dengan orang-orang pedesaan di pesisir. Orang yang di pesisir bakal kaget berinteraksi dengan orang-orang di
pegunungan biasanya. Orang pegunungan beranggap wah orang pesisir kasar-kasar gitu. Bagi mereka itu biasa-biasa aja gitu ya. Bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat mengoptimalisasi potensi? Yaitu peran pemerintah daerah, kepala desa, kepala negara, kepala pemerintah provinsi, bupati. Nah, di bupati itu kabupaten. Di kabupaten itu mereka membawahi beberapa desa. Desa mana aja yang udah maju, desa mana aja yang belum maju. Itu disupport gitu ya. Disupport kepala desanya supaya memajukan desanya. Ada dana desa segala macamnya. Mengapa petani di Indonesia banyak yang miskin ya? Jadi petani itu seharusnya kaya ya. Petani adalah seharusnya kaya. Peternak juga kaya seharusnya. Yang terjadi adalah Indonesia ini bukan petani tapi adalah buruh tani. Masyarakat Indonesia di pedesaan mereka bukan petani. Mereka adalah buruh tani. Apa bedanya petani yang buruh tani? Kalau petani itu mereka pemilik lahan, mereka mengolah lahan. Nah, itu namanya petani. Kalau mereka nggak punya lahan, namanya buruh tani. Nah, kebanyakan di situ. Bagaimana kenapa tidak bisa petaninya tidak maju? Karena lahannya terbatas. Dalam ekonomi ada namanya break even point-nya gitu ya. Berapa produksi pertanian, berapa nilai jualnya. Produksinya 10.000, dijual 100.000. Nah, itu petani. Ada break even point-nya. Dijualnya produksinya 10.000, mulai dari pupuk, bibit segala macam, air, misalkan 10.000 nilainya. Harga di pasaran anjlok, dijualnya cuma 9.000, rugi bandar gitu ya. Petaninya jadi rugi. Belum lagi dia membayar pegawai buruh-buruh taninya. Nah, itu yang terjadi di pertanian Indonesia ya. Tapi banyak juga yang untung. Banyak juga yang sudah kaya petani-petaninya. Mengapa pola keuangan desa dan keroka berbeda? Ya, berbeda ya, karena pola keuangan desa tergantung dengan kondisi alam. Alamnya rata, kondisi pola pemukimannya seperti ini. Dekat sungai, maka kondisi pemukiman seperti itu. Kalau di perkotaan, dia bergantung pada di mana pusat industri, di mana pusat pasar, di mana gitu. Tidak bergantung pada alam, tapi pada sektor kegiatan. Apa yang dilakukan kalau desa tidak mengalami ketertinggalan secara terus-menerus? Yang dilakukan tadi manusianya ya. Apa program jangka panjang dilakukan pemerintah desa, industri rumah tangga? Program pemerintah atau adalah memajukan setiap desa ya, dengan berbagai kompleksitas di tiap daerahnya ya. Oke, Bapak Rip, mana yang kira-kira ada pertanyaan juga? Apakah kondisi desa juga mempengaruhi secara langsung terhadap pembangunan desa? Iya, kondisi fisik ya, kondisi fisik, kondisi sosial masyarakat, dan kondisi ekonomi, kondisi kepala daerah, kondisi masyarakatnya semua mempengaruhi. Apakah pelajaran geografi merupakan pelajaran mencakup seluruh pelajaran sosial? Iya, tidak hanya sosial. Geografi itu ilmunya para raja dan dia mother of science. Kita belajar tentang udara, atmosfer, hidrosfer, litosfer, mulai dari zaman sebelum manusia sampai zaman nanti gitu ya. Mulai dari yang angkasa sampai di dalam bumi. Jadi fisik, sains alam, dan juga sosial. Pun ada 3, ada fisik alam, ada sosial, ada teknik komputer. Nah, jadi geografi itu mempelajari semuanya tentang
komputer penginderaan jauh, komputer sistem informasi geografi, komputer kartografi, teknik pengukuran. Nah, itu semua ilmu geografi. Bagaimana cara mengatasi persoalan pemimpin dan masyarakat yang tidak mengembangkan memajukan desa. Kalau ada pemimpin yang tidak memajukan desa, ya masyarakatnya mau apa enggak? Kalau mau memajukan desa, ya mereka akan memilih pemimpin yang ingin memajukan desa. Jadi pemimpin itu cerminan dari masyarakat. Apakah ada soal analisis terkait materi pengembangan wilayah interaksi desa kota? Ya, dalam soal nanti menganalisis, mungkin analisisnya tidak terlalu mendalam ya. Kalau soal PG tidak terlalu mendalam, lain dengan soal esai. Kalau esai dia soalnya mendalam analisisnya. Bapak ingin sampaikan bedanya analisis dan sintesis ya. Menganalisis itu mengurai, kalau sintesis itu merangkum, menggabungkan ya. Ada masalahnya ini faktornya apa aja, kenapa, nah itu adalah menganalisis. Ada masalah-masalah begini, ada faktor begini, maka mengsintesis menjadi merangkum jadi apa gitu, kesimpulan. Nah, itu namanya sintesis. Tahu sintesis dan analisis ya. Bagaimana kota berubah menjadi desa? Apakah sebuah kota dapat berubah kembali menjadi desa? Ya, tadi kita bahas tentang desa yang berkembang menjadi kota. Bagaimana bisa nggak kota berkembang menjadi desa lagi? Ada namanya tahapan kota nekropolis ya. Kotanya mati, kotanya ditinggalkan. Nah, ada nggak contohnya? Contohnya seperti Chernobyl gitu ya, sebuah kota ditinggalkan. Apakah dia bisa jadi dari kota menjadi desa lagi? Agak belum ada contohnya kah sepertinya. Kota bisa berubah menjadi desa lagi karena struktur wilayahnya sudah struktur wilayah yang merubah kondisi alam, sudah dibeton, dibeton, di aspal segala macam. Sedangkan di desa adalah agraris. Bisa jadi ada ya, bisa atau bisa. Tapi sejauh ini kalau sudah menjadi kota ya dia stuck di menjadi kota kecil atau dia maju menjadi kota besar. Stuck menjadi desa kota kecil atau menjadi kota yang ditinggalkan, kekurangan orang. Kalau kembali menjadi desa, belum tahu Bapak contohnya. Mengapa di New York menjadi ibu kota dunia? Ya, ibu kota dunia New York adalah ibu kota dunia karena seluruh penjuru dunia mereka datang ke New York. Berbagai dari bangsa negara ada di New York ya. Jadi seperti itu. Tingkat ekonominya berpusat di New York. Nah, itu hanya untuk tidak secara resmi dunia itu ada dunia ini ibu kota, enggak. Ini hanya sebagai julukan aja lah, sebagai julukan. Sama seperti dulu ibu kota dunia itu ada di Konstantinopel. Dulu seluruh dunia dari baik dari Cina, dari Arab, dari Eropa, dari Romawi semua ke Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah Eropa Timur ya, Eropa Timur. Ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Roma sekarang adalah Romawi Barat ya. Dulu Konstantinopel adalah yang maju, Romawi Timur. Zaman dulunya lagi ada di daerah Mesir ibu kota dunia dulu ya. Zaman dulu ya, Mesir ibu kota dunia. Lalu mana lagi? Ya, peradaban manusia dulu di Irak. Di Irak lah ibu kota dunia, ada Mesopotamia. Zaman lebih dahulu lagi ya.
Mesopotamia adalah sebagai masa ibu kota dunia. Penduduk dunia tidak sebanyak sekarang. Penduduk dunia ibu kotanya ada di situ. Belum banyak ya, manusia belum tersebar banyak di seluruh dunia. Lalu pindah ke Mesir, pindah ke Konstantinopel, pindah lagi ke London dulu London ya. London pernah menjadi ibu kota dunia karena kita menetapkan manusia bersepakat titik tengah dari waktu dunia ada di kota Greenwich, London. Karena London sebagai ibu kota dunianya saat itu dulu ya, tahun 1000 berapa gitu ya. Sekarang berganti tuh. Dulu mata uang dunia adalah pound sterling. Mata uang dunia adalah pound sterling. Sebelum mata uang dunia pound sterling, mata uang dunia adalah dinar dan dirham ya, emas dan perak. Semua pakai emas dan perak seluruh dunia. Walaupun yang cetakannya beda-beda. Cetakannya ada cetakan kerajaan Arab, kerajaan Turki, kerajaan Nusantara. Semuanya emas perak berubah menjadi pound sterling, sekarang berubah menjadi dolar. Nah, dolar adalah Amerika. Itu hanya istilah-istilah aja ya untuk dijulukan sebagai ibu kota dunia. Bisa nggak Indonesia menjadi ibu kota dunia? Bisa ya. Caranya ya kita memajukan Indonesia. Orang-orang pada datang ke Indonesia. Siap nggak didatengin manusia? Jakarta sekarang sama penduduknya 20 juta jiwa, 26 juta jiwa. New York penduduknya 4 kali lipatnya ya. Kuat nggak Jakarta menampung 4 kali lipat penduduknya? Pasti mereka membutuhkan kota-kota di sampingnya. Ada BSD, ada Tangerang Selatan, ada Bekasi, ada Jonggol. Mereka untuk menampung sekian banyak penduduk, transportasinya harus kuat. Nah, itu mendukung mobilitas. Bisa menjadi ibu kota dunia dengan budaya dan juga pengaruhnya terhadap internasional. Bisa menjadi ibu kota dunia. Bagaimana cara membangun kemajuan teknologi desa sama dengan kota? Ya, intinya adalah di kepemimpinannya. Itu aja yang bisa Bapak bahas. Banyak pertanyaan dari kalian yang belum terjawab juga. Biar videonya tidak terlalu panjang juga. Sekian dari Bapak. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, bisa lewat Japri atau di grup di Classroom atau di WA ya. Oke, sekian dari Bapak materinya. Nanti Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.